Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat lupa. Ketemu terus untuk koneksinya, switch koneksi. Selamat malam, selamat lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di IG Live pada malam hari ini. Malam ini mungkin spesial, kita mungkin akan berbicara sedikit mengenai teknologi di bidang kesehatan ya. Dan mungkin beberapa saat yang lalu istilah startup itu cukup ngetren ya. Meskipun mungkin beberapa akhir-akhir ini beberapa startup mulai melakukan penyesuaian, terutama di operasional di bagian karyawan dan segala macam. Hanya saja tetap peluang untuk di startup kesehatan ini masih cukup besar. Jadinya penyesuaian itu adanya penghentian beberapa karyawan itu kan juga dalam rangka penyesuaian ya, kita menghadapi ekonomi di tahun 2023 ini, di mana investor juga sudah mulai lebih berhati-hati ketika melakukan investasi. Tapi sekali lagi industri kesehatan ini masih cukup menarik, apalagi kalau kita bisa mendongkraknya dengan teknologi. Nah, di sini udah ada nanti Mas Adam, saya nyebutnya Mas Adam Snepi ya, biar lebih gampang karena beliau melekatnya dengan Sneepy-nya itu. Jadi produk beliau bernama Adam Sneepy itu ya. Nanti kita tanya apa itu Sneepy dan segala macam. Bagi yang belum tahu, Mas Adam ini juga tergabung menjadi salah satu mentor di Dopa. Jadi yang pengen bikin startup, baik Anda mahasiswa ataupun yang sudah menjadi tenaga kesehatan, pengen mengembangkan suatu usaha di bidang kesehatan tapi berbasis teknologi, nah itu nanti bisa nih. Kita tanya-tanya Mas Adam ya. Nah, mungkin nanti beliau akan berkenalan. Oke, kita undang Mas Adam biar nggak terlalu kemalaman ya. Bentar. Oke, tunggu sebentar. Ya, selamat malam Mas Adam. Selamat malam, Mr. Adi. Ya, ini posisi di mana Mas? Di rumah, di Oh, rumah. di rumah. Kayaknya beberapa waktu lalu kayak sering posting lagi di luar. Ya, sudah di rumah, Mr. Adi. Oh, udah di Indonesia lagi. Sudah, Oh, sudah. udah Alhamdulillah. kemarin dalam rangka apa itu? Ya, bulan lalu di Desember, Ya. Alhamdulillah sempat dikirim oleh fakultas untuk ikut exchange ke Jepang selama 10-12 harian di sana. Oh, exchange ya, sampai menambah koneksi ya, Mas ya. Betul, betul. Ya. Dari universitas mana Mas? Maaf. Dari Brawijaya, Malang. Dari Brawijaya ya. Ini selaku Mas Adam ini juga aktif di Brawijaya selaku dosen atau gimana Mas? Mahasiswa S2, dokter. Mas Jadi, S2-nya? betul. Oh, Jadi alhamdulillah apa di Mas? UB ini selain koas, kita juga bisa sambil S2 juga. Alhamdulillah saya di bidang ilmu biomedik. Oh, Jadi M-Biomed gitu. ya saya Jadi, kalau spesialis nanti. oh iya, jadi kalau saya dulu di UMY itu ada SKOAS bareng sama MMR. Kalau di sana barengannya Betul, sama Master Biomed itu ya. betul, Oke, iya. oke. Ya, ini sebelum kita masuk ke perbincangan Mas, mungkin bisa perkenalan diri dulu Mas Adam, tentang kenalan singkat aja ke Jawa Dupa. Mungkin ada beberapa yang belum tergabung di Dupa jadi belum tahu. Silakan Mas Adam. Ya. Terima kasih Dr. Odi. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Jawa semua. Salam kenal, saya biasa dipanggil Adam. Sini saya membawa suatu startup yang sedang kami kembangkan bernama Snepi. Saat ini saya menjadi mahasiswa kedokteran di profesi di koas dan juga menempuh S2 di bidang ilmu biomedik di FKUB Malang. Nah, kami juga sedang mengembangkan startup kami yang bernama Snepi. Snepi ini merupakan sebuah inovasi berupa Smart Neck Pillow atau bantal leher pintar, yang mana bantal leher ini memiliki fitur thermal terapi dan juga alarm. Gunanya untuk merelaksasikan otot-otot yang sedang kaku di daerah leher dan juga membangun kita ketika ketiduran. Nah, semua fitur ini bisa digunakan baik secara langsung pada bantalnya atau kita atur customize di handphone. Ini merupakan inovasi saya ketika masih S1. Kami ikut lomba di kementerian dan alhamdulillah menang. Dan kami lanjutkan di tahun berikutnya sebagai sebuah inovasi, sebuah startup yang alhamdulillah juga bisa mendapatkan
beberapa pendanaan berupa hadiah dan juga menjual juga dan juga dikembangkan lebih lanjut di waktu berikutnya. Begitu dokter. Oke, itu pengaskat ya, udah termasuk Snappy juga. Jadi Snappy itu semacam itu ya apa bantalan kayak kalau di kereta itu ya, Betul, tapi betul dokter. terintegrasi dengan aplikasi. Nah itu Betul maksudnya sekali. ada alarm buat bangunin tuh, maksudnya gimana? Maksudnya apakah dia mendeteksi lokasi atau gimana? Udah sampai stasiun ini nih atau gimana maksudnya? Atau Betul jam dokter. maksudnya? Jadi untuk saat ini fiturnya masih menggunakan jam. Jadi adanya fitur ini Hmm. itu pengalaman dari kami menggunakan umum. Jadi ketika saya satu, saya sempat bepergian ke beberapa kota ikut lomba. Setelah itu saya kembali ke Solo karena ada pendelegasian di sana di UNF. Kami berangkat jam 5 sore dan dijadwalkan sampai Solo jam 1 dini hari. Nah, karena setelah lelah di kampus seharian, sampailah kita kami tidur. Dan ternyata ketika kami bangun, keretanya itu sudah bergerak dari Solo menuju Semarang. Jadi ya harus jam 1 turun di Oh. Solo, akhirnya harus ikut tuh keretanya sampai ke Semarang jam 3 dini hari. Padahal jam 7 harus sudah standby di kampus FKUNS buat ikut acara. Hmm. Akhirnya saya merefleksikan bagaimana nih biar kita nggak ketiduran gitu ya. Kadang kita mau minta tolong teman sebelah, tapi udah turun duluan, kita nggak kenal. Ataupun kita pakai HP, HP-nya di kantong karena nggak aman ya, di kereta kan sangat terbuka. Bahkan ada suara pun terganggu sama suara desingan rel, desingan roda, mungkin nggak efektif. Sehingga ketika kami brainstorming dengan tim, akhirnya kenapa nggak alarmnya di bantalnya sekalian dekat dengan telinga sehingga mudah terbangun. Nah, harapannya seperti itu. Nah, untuk sekarang memang masih kita setting menggunakan jam di dalam handphone, tapi kedepannya harapannya kita cukup dengan scan tiketnya nanti sudah muncul datanya, bisa otomatis ketika 10 menit sebelum sampai bisa muncul alarmnya untuk membawa kita tanpa perlu kita masukkan berapa jam kedatangannya. Seperti itu kan. Oh gitu. Itu berarti bentuk suara ya, bukan getarannya yang untuk membangunkan. Ya, jadi dengan suara. Tapi untuk sekarang ini memang masih getaran ya. Saya masih getaran, tapi kedepannya bisa ke suara juga. Oh gitu. Getarannya sendiri sebenarnya fungsinya selain buat membangunkan, apakah juga ada untuk relaksasi gitu? Ya, jadi untuk relaksasinya sebenarnya lebih ke pemanasnya. Jadi kami juga mencoba studi literatur, memang yang sudah teruji secara klinis itu menggunakan thermal terapi ya. Jadi ada beberapa produk yang menggunakan getaran. Tapi memang ini belum ada studi klinisnya secara efektif. Gitu. Maaf, putus-putus. Jadi setelah kami, Tadi sempat agak putus-putus ini. Coba lanjut ya. Jadi memang kami sebelumnya sedang melakukan studi literatur, yaitu antara getar juga thermal terapi untuk merelaksasikan otot yang pegal ya. Ternyata memang yang sudah teruji itu menggunakan thermal terapi. Jadi kami coba menggunakan thermal terapi untuk apa? Secara fisiologi, secara kedokteran itu sudah terbukti. Di sisi lain, teknologi pemanas ini lebih ringan daripada teknologi pijat atau getar. Karena kalau getar ini kadang malah mengganggu. Mesinnya terlalu berat dibawa kemana-mana, lalu menekannya terlalu dalam, sehingga kurang nyaman kita digunakan. Padahal kita akan menggunakan dalam jangka yang cukup panjang. Yang kereta itu bisa 6 jam, 9 jam, sehingga kami lebih menggunakan thermal terapi. Begitu dokter. Nah itu alatnya sendiri bisa bertahan berapa jam kalau ngecas sampai, ini dicas ya berarti ya? Betul, jadi sampai berapa jam penuh? Bisa digunakan sampai 2 jam non-stop. Jadi untuk fitur thermal terapinya ini digunakan berkala, sekitar 15 hingga 25 menit. Ya. Jadi kita sudah riset berbagai penelitian, ternyata thermal terapi ini efektif antara 15 sampai 25 menit. Apabila lebih dari itu, maka akan berkurang ini efek ke tubuhnya. Oleh karena itu kami set di timernya itu antara 15 sampai 25 menit. Tapi ketika 25 sudah selesai, pengguna bisa menyalakannya lagi gitu ya, sampai 3 kali putaran. Itu sudah habis. Jadi setelah 3 kali putaran sudah habis, tapi bisa dicas dulu. Nah, tapi kalau misal teman-teman menggunakan transportasi umum atau mungkin di rumah sakit atau mungkin di kantor, mungkin cukup 20 menit saja untuk digunakan.
Jadi 25 menit sudah relax, sudah tidur dengan nyenyak, nanti digunakan lagi malam harinya atau pagi harinya. Jadi jarang sekali user kami yang menggunakan secara non-stop selama 2 jam. Gitu dokter. Oh iya, oke. Nah ini biar nggak terlalu jauh tentang produk, tadi dikira saya ini iklan produk ya. Nah, ini Betul. lebih ke teknisnya. Oke, ini saya lebih ke teknis bisnisnya ya Mas ya. Iya. Mungkin kan beberapa ya sekarang sih udah ngetren ya, cuma mungkin barangkali masih ada yang belum tahu istilah startup sendiri itu sebenarnya merujuk ke apa sih Mas Adam? Betul. Jadi startup itu sebenarnya di internasional sudah cukup lama ya. Dari tahun 19 akhir itu sudah muncul booming di Amerika, khususnya Silicon Valley ya. Kita kenal Facebook, kita kenal beberapa produk-produk lainnya, Microsoft, Google, itu merupakan juga produk-produk di startup. Nah, akhirnya di Indonesia ini baru booming sekitar 7 tahun terakhir gitu ya. Muncul namanya Tokopedia, muncul namanya Gojek. Itu akhirnya semakin tergugah, apa ini startup. Nah, startup itu sebenarnya merupakan suatu teknologi, perusahaan teknologi yang tumbuhnya cepat dan mendapatkan pendanaan dari venture capital. Nah, jadi ada 3 kata kunci untuk startup ini. Yang pertama adalah perusahaan teknologi, yang kedua pertumbuhannya cepat, dan yang ketiga adalah mendapatkan pendanaan dari venture capital. Nah, itu dokter untuk kata kunci tentang startup, untuk udah dikenalinya dulu. Oh, berarti kalau pendanaannya bukan dari venture capital nggak bisa dibilang startup Mas? Gimana? Menurut Jadi, Mas Adam? kita kalau didefinisikan gitu ya, memang menuju ke sana. Tetapi ketika kita belum mendapatkan pendanaan, dan kita menuju ke sana, itu juga bisa seringlah kita masyarakat awam menyebutnya startup. Jadi akan dibedakan nih antara perusahaan yang memang dikit private gitu ya. Kita memang tidak mengejar kenaikan nilai perusahaan kita atau valuasi kita. Oh ya sudah, kita membuat perusahaan itu tujuannya untuk mencari uang aja. Kita nggak ingin menjual saham kita tidak ingin mencari investor. Cukuplah ini menjadi bisnis keluarga atau bisnis private milik kita sendiri. Itu menjadi jalan bisnis konvensional. Tapi ketika kita memilih jalur startup, berarti tujuan kita, goals kita adalah untuk mendapatkan pendanaan. Kenapa sih kok kita butuh pendanaan? Karena tadi, kata kunci yang kedua, kita tumbuh dengan sangat cepat. Nah, tumbuh dengan cepat ini ada kebutuhannya. Butuh apa? Butuh dana, butuh modal. Kita butuh ekspansi, kita butuh akuisisi pasar. Bagaimana agar bisa kita bertambah? Kita butuh menambah jumlah human resource kita. Kan tidak mungkin kita menambah market, tapi masih sedikit SDM-nya. Nah, pertumbuhan inilah butuh pendanaan dari venture capital atau dari investor. Tentu tidak bisa, dan sangat jarang sekali suatu startup yang baru mulai langsung dapat pendanaan dari venture capital. Ada beberapa tahapan-tahapan, ada pre-seed, seed, series A, series B, series C, dan biasanya dalam tahapan-tahapan itu venture capital sangat selektif untuk perusahaan yang ingin didanai. Nah, sebelum mendapatkan pendanaan dari venture capital, kita bisa mendapatkan modal lain, dari mana modal diri kita sendiri atau keluarga mungkin yang sudah memiliki kelebihan dana, ataupun dari namanya angel investor. Jadi memang seorang private investor, seorang tokoh yang memiliki kekayaan lebih, dan memang mereka mencari pendanaan pada perusahaan-perusahaan yang masih kecil. Nah, jadi ada beberapa tahapan-tahapan, tetapi tujuannya ke sana. Apakah bisa disebut apabila tidak mendapatkan visi atau venture capital disebut startup? Bisa juga gitu ya, tetapi memang secara definisi, secara konseptual, secara ilmiahnya seperti itu. Cuma memang karena sudah terdistraksi ya definisi masa katanya ya apa teknologi startup, kita mau startup ya, itu mau tidak mau sesuai dengan apa yang dianut oleh masyarakat saat ini di Indonesia. Seperti itu, dokter. Oke, berarti kan ada beberapa pengertian ya sebenarnya, karena juga mungkin yang saya ketahui ya memang perusahaan teknologi startup ini juga ada beberapa segmen ya, salah satunya ada yang SaaS, ada yang apa ya kayak Gojek segala macam. Artinya growth-nya mungkin masing-masing beda karena yang satu segmentasi terbatas berbiaya langganan, yang satu gratis tapi nanti harus ditukar dengan yang lain ya. Lebih seperti itu, dan beberapa mungkin malah startup yang profit
profit justru malah nggak dapat pendanaan karena yang dikejar profitnya. Kayak beberapa waktu lalu apa ya, Evisery menyatakan kalau dulu waktu mencari pendanaan malah nggak ada yang tertarik karena mereka ngejar profit di awal. Justru investor VC kurang suka yang ngejar profit di awal ya. Karena masih pertumbuhannya akan jauh lebih lambat. Oke. Betul. Nah sekarang untuk Mas Adam sendiri, SNIP ini masih jalan nggak Mas? Ya, sekarang kita masih evaluasi ya. Jadi memang ada proses-proses yang kita evaluasi. Ternyata dari batch pengiriman pertama itu kita sedang riset juga ke customer kita. Bagaimana masukannya, bagaimana evaluasinya. Dan ini kita coba riset ulang. Karena memang kami bergerak di bidang yang cukup kritis ya. Karena startup itu identiknya produknya adalah produk digital. Salah satu kunci startup bisa bertumbuh cepat karena produknya digital. Seperti Gojek, Tokopedia, mereka berbasis software. Karena software ini sangat dinamis. Dengan SDM yang sama, dia bisa menambah customer lebih banyak. Tidak perlu banyak proses yang dilalui. Berbeda dengan hardware. Hardware ini cukup berbeda, tricky karena dia sebelum launching harus sudah melakukan pengujian-pengujian. Jadi ketika kita ingin melaunch suatu produk baru, kita perlu riset dulu nih, kira-kira apa sih produk yang dibutuhkan oleh market, bagaimana kualitasnya, bagaimana ketahanannya, durability-nya, fungsionalnya, dan lain-lainnya. Nah inilah yang cukup memakan waktu panjang dalam proses risetnya sendiri. Bahkan itu kan yang memang saat ini kami sedang melakukan riset untuk mengembangkan lagi. Karena memang apabila kita produknya hardware, ya kita kirimkan gitu ya. Apabila rusak, kita perlu menggantinya. Dan ini menjadi suatu stigma yang tidak baik ketika kita belum mengirimkan produk yang belum fit, belum oke gitu ya. Jadi memang saat ini kita masih mengembangkan lagi bagaimana produknya agar lebih sesuai dan juga dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti itu, Dokter. Oke. Dan beberapa kendala yang saya ketahui, ini kan juga dulu kayaknya dikirim dari UB ya Mas ya, untuk project ini. Atau mandiri dari UB ya? Iya, kami mendapatkan Halo? dukungan juga dari Maaf, kampus kami. putus. Keputus. Ya, Dari UB ya dulu Mas, projectnya? Iya, kami mendapatkan dukungan dari UB. Jadi memang milik kami sendiri, cuman dari kampus juga sempat mendukung beberapa aktivitas kami gitu, Dokter. Jadi beberapa kendala yang ya ini sebenarnya kan saya juga mengalami ada kendala ini terkait ya mungkin pengalaman sebelumnya dari seperti yang cerita yang saya dapatkan ya dari produk-produk akademisi ini kadang kuat di hulu tapi ketika di hilir sudah mulai kesulitan karena entah itu produksi massal, quality control dan segala macam akhirnya di hulunya sangat kuat kayak Genos dulu ya. Mungkin kalau ada yang tahu kan Genos sangat diagung-agungkan ya sampai pada pesan sampai inden-inden seperti itu dan diminta sampai berapa ribu. Nah itu ketika mungkin produknya masih 1, 2, 3 mungkin kualitasnya akan sangat terjaga untuk hasilnya. Tapi ketika permintaan massal dengan tim dan produksi yang tidak siap ya akhirnya yang terjadi di pasar banyak alat yang kualitasnya jadi kurang baik lah, jadi kurang sensitif. Akhirnya sekarang seperti itu ya kondisinya. Jadi itu mungkin juga untuk gambaran sejauh rupa juga ketika mengembangkan startup dengan hardware itu ada salah satu masalahnya di situ. Ini untuk patennya sendiri udah didaftarkan, Mas? Ya, ini sudah dalam review ya. Proses paten itu cukup panjang kalau di Indonesia. Putus-putus. Ya, apa? Sudah jelas? Sudah jelas? Putus-putus. Putus-putus. Ya. Jadi memang untuk paten itu cukup panjang proses di Indonesia. Ada namanya HKI atau paten. Itu kalau di apa sudah jelas? Masih agak putus-putus Mas Adam. Oke, sebentar. Mungkin koneksinya tuh ya. Saya gantikan dulu. Ya, ya. Sudah lebih jelas?
Iya, kayaknya sudah lebih jelas. Oke, jadi memang untuk outputnya dari perusahaan itu ada namanya HKI, ada namanya paten. Kalau HKI atau KKN itu cukup mudah ya prosesnya, bisa cepat. Jadi kalau paten ini cukup panjang prosesnya, lebih setahun bahkan lebih karena cukup banyak antriannya dan juga butuh review. Jadi ada jenis draftnya, kita perlu menyusun, lalu dicari apakah ada produk serupa baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Kemudian akan direview oleh review dari Kemenkumham. Nah ini sudah kami daftarkan tapi sedang dalam proses review, begitu dokter. Tapi tadi juga menyinggung yang dokter sampaikan, masalah dari akademisi dengan produk output yang banyak dihilir, memang karena ini masalah kompleks. Lagi. Bapak sebut lagi? Iya, oke, coba lanjut. Oke. Lagi. Oke, kita tunggu ya, Mas Adam memperbaiki koneksinya. Oke, ya itu juga buat gambaran ya, ketika pengurusan paten itu tidak semudah pengurusan hak cipta atau HKI ya, untuk mengurus merek dan segala macam. Sudah tersambung lagi, Adam? Mohon maaf, sudah bergabung lagi? Oke. Oke. Mohon maaf, jaringannya agak bermasalah ya. Ya, memang mungkin masalah di Indonesia ini, apa yang ditemukan di hulu oleh akademisi, kurang sampai dihilir. Memang ini adalah suatu masalah yang klasik dan memang jadi di mana-mana. Karena akademisi itu kadang-kala mencari permasalahan dari literatur, gitu ya, dari jurnal-jurnal. Padahal yang dibutuhkan itu adalah apa ada di hilir. Kita lebih ke masyarakat, kita lebih survei lagi. Nah ini yang mungkin masih ada miss. Di sisi lain kita tidak bisa mengajarkan satu hal sendirian. Kita perlu kolaborasi, baik dari akademisi tapi juga dari praktisi di bidang industri ya. Nah sehingga kita perlu ketemu nih, yang selama ini akademisi mencari masalahnya terbatas di keilmiahan di jurnal-jurnal, perlu mencoba berdiskusi dengan praktisi-praktisi, berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan, dengan masyarakat. Bahkan sebenarnya banyak permasalahan di rumah sakit, kita sebagai nakes ya, yang bisa kita dari mulai manajemen klinik, manajemen rumah sakit, dari mulai pendaftaran, dan lain-lainnya. Nah ini sebenarnya banyak sebenarnya masalah-masalah di masyarakat yang kadang kita temui langsung oleh dokter, oleh nakes, nah itu bisa kita solve masalahnya lebih mudah, tidak membutuhkan banyak riset di jurnal-jurnalnya. Nah ini mungkin kedepannya memang apabila mahasiswa semua ada yang tertarik untuk membangun startup, ini bisa brainstorming lagi apa sih sebenarnya masalah-masalah yang ada di masyarakat, atau bahkan yang kita alami sendiri sebagai seorang nakes, seorang dokter. Dr. Odi ini kan punya inovasi digital kliniknya itu masuk sebuah startup gitu ya. Apabila diteruskan, berkembang, nah ini juga sangat potensial dokter sepertinya. Ya ini kan saya juga ada beberapa teknologi ya yang saya kembangkan, termasuk sistem informasi manajemen. Itu pun pengurusan paten sampai sekarang belum selesai. Karena minta review, akhirnya kita kirim review nggak dibaca, terus dianggapnya sudah tidak diurus, akhirnya dibatalkan. Terus ada satu lagi untuk alat diagnostik ini, ya ini saya juga bekerja sama dengan anak-anak teknik, teman-teman teknik sama dari fisiologi, itu juga akhirnya di hulunya mungkin memungkinkan, tapi ketika di hilir, nah itu yang misal alat diagnostik nanti nggak didaftarkan e-katalog lah dan segala macam, akhirnya nggak bisa diserap di hilir juga. Nah itu yang padahal kita untuk kemandirian teknologi kesehatan ini harusnya bisa didukung juga sebenarnya sama pemerintah. Tapi kita hanya fokusnya hanya di istilahnya di ekonominya, ketika alatnya itu tidak menguntungkan secara ekonomi, akhirnya nggak didukung. Nah itu ya juga mungkin ke depan bagaimana akademik ini bisa menjembatani pemerintah sama ini dengan pelaku usaha juga sebenarnya itu ya. Betul. Nah itu juga ternyata Senepi juga terkendala seperti itu ya. Ya,
Karena dalam sebuah bisnis memang harus konsisten dan persisten ya. Itu akan banyak kendala-kendala yang akan dihadapi oleh seorang pengusaha. Memang kembali lagi balik kepada personalnya, bagaimana dia konsisten, bagaimana dia persisten untuk menjalani dan mengembangkan bisnis ini. Jadi memang sebenarnya banyak sekali potensi dari saat kesehatan. Terlebih lagi beberapa waktu lalu Kemenkes ini sudah membuat sebuah dirjen baru namanya DTO ya, Digital Transportation Office, di mana berusaha secepat mungkin mendigitalisasi berbagai layanan kesehatan, yang mana itu akan mempercepat sekali prosesnya. Apabila di runut ini, kita Indonesia sudah tinggal selama 10 hingga 20 tahun dibanding Eropa, dibanding negara barat. Dengan adanya DTO ini, semakin cepat prosesnya. Terlebih lagi, beberapa bulan lalu, Kemenkes membuat Permenkes terbaru yang mewajibkan semua healthcare, health system, untuk memiliki rekam medik elektronik. Jadi yang selama ini di klinik-klinik menggunakan kertas-kertas itu, akan diwajibkan. Sekarang mungkin sudah pakai elektronik hanya di rumah sakit, tapi kedepannya klinik, bahkan pakai pribadi harus punya rekam medik elektronik, biar terpusat dan terintegrasi secara nasional. Nah, dari sini sebenarnya akan maksa nakes-nakes untuk menggunakan digital. Dan ini sebenarnya banyak potensi-potensi yang bisa dilakukan. Karena sudah terbuka oleh pemerintah, tinggal bagaimana kita bisa bersama-sama mengikuti arah dari pemerintah ini untuk lebih mudah. Seperti itu, Pak. Oke, ya ini saya juga mengikuti sekali DTO ya, karena saya juga pengembang untuk EMR. Jadi ngikuti sekali, tapi ya ternyata mereka responnya tidak secepat seperti pengumumannya Menkes. Jadi jangan dibayangkan sekarang sudah berjalan lancar. Ini pengembang-pengembang EMR sedang berkumpul bersama buat memecahkan integrasi data ke Satu Sehat, termasuk punya saya ini akhirnya aplikasi harus saya rombak lagi. Belum lagi kalau mau bicara paten itu gimana ya? Jadi yang dulu sudah didaftarkan sekarang ada dirombak kan, otomatis paten juga akan harus berubah juga ini. Nah itu kendalanya ya ketika ingin bikin inovasi, kesulitan di patennya juga. Nah itu mungkin barangkali ada yang ke depan bisa menjembatani itu ya. Oke. Nah dulu Snepi sendiri itu awal berapa orang? Sampai sekarang berapa orang? Snappy awalnya 3 orang. Jadi memang kita tidak bisa kerja sendiri. Kita perlu lintas sektoral. Saya dengan tim dari elektro, tim dari teknik informatika. Tapi akhirnya kita tidak bisa sendiri. Kita perlu meng-hire lebih baik lagi sekitar 10 hingga 15 orang untuk merancang. Jadi kita coba mengembangkan produk ini. Oh. Sampai sekarang ada tambah 15 orang itu? Sementara masih sama ya, masih bertahan di 15 orang itu. Oke. Ya. Nah, proses produksinya sendiri ini dana segala macam dari siapa, Mas? Apakah ada bantuan dari UB juga atau murni bootstrap sendiri? Untuk dananya memang didominasi bootstrap sendiri ya. Jadi dari dana kami sendiri, kami coba develop, dan kami juga bootstrap selain dari dana mandiri, juga dari hadiah-hadiah lomba. Jadi kadang kita ikut lomba, dapat hadiah. Nah, hadiah itu kita bukan bagi ke sesama foundernya, tapi kita gunakan untuk mengembangkan bisnisnya lagi. Kita putar lagi untuk modal risetnya lagi, dokter. Nah, itu prototipe dan bentuk jadi kan pasti lain ya. Ini kan udah sampai bentuk jadi, saya lihat bentuknya udah bagus. Nah, itu yang bikin dalam bentuk jadinya itu apakah 3 orang ini atau diserahkan ke pabrik atau apa, mungkin ya ada gambaran teman-teman. Ya, ini memang kalau dalam sebuah produk, kita memang sebagai engineer harus tingkat sendiri. Jadi kita memang membuild, kita rakit tingkat sendiri. Cuma ada beberapa part yang kita minta meng-hire pihak lain. Karena memang kita tidak bisa handle sendiri ya. Seperti produksi elektronik, mungkin tidak bisa detail, karena akan berbeda. Tapi bagaimanapun kita tetap jaga kerahasiaannya, kita rakit sendiri juga, dan kita distribusi sendiri. Jadi memang seperti membuat handphone, membuat hardware-nya dari Cina. Maaf, putus lagi Mas Adam. Oke, pas sudah jelas ya? Ya. Udah. Jadi seperti Apple ini produk
milik perusahaan Apple, tetapi yang membuat hardware-nya itu bukan Apple-nya, tapi dari Cina dan juga dari Taiwan. Nah, hardware-nya disusun dirakit di Apple-nya sendiri. Habis sama seperti itu, kami merakit beberapa part-nya di pihak-pihak sudah profesional di sana. Tapi baik lagi yang menyusun, yang merancang, yang merakit adalah tim kami sendiri. Seperti itu. Kalau yang bentuk tampilan luarnya itu kan udah bentuknya udah bagus ya, bukan bentuk prototipe lagi ya. Nah, itu apakah pihak luar atau di timnya sendiri ya? Kalau yang bentuk jadinya itu yang bagian luar. Iya, tim kami sendiri. Karena emang kita juga meriset bagaimana desainnya yang cocok dengan lehernya, bagaimana ukurannya sesuai. Nah, itu memang kami yang mendevelopnya sendiri, tapi beberapa part lainnya kita kerjasama dengan pihak eksternal ya. Seperti itu. Oke. Nah ini kan kesibukannya bareng sama Koas sama itu mengaturnya gimana Mas sekarang untuk penjualan dan segala macam? Ya memang baik lagi kalau kita kerja sendiri nggak bisa banyak ya kerjanya ya. Kita collab dengan bagi orang. Kita perlu menyerahkan tanggung jawab kepada orang yang lebih berkompeten di sana. Ini memang bagian produksi kita berikan kepada memang orang-orang yang sudah memiliki background di sana. Bagian keuangan, bagian usaha kita berikan ke sana. Kenapa? Kita memiliki manajemen yang baik. Sehingga, mereka running, kita juga evaluasi. Dan bagi komitmen sebagaimana padat pun aktivitas kita sudah berkomitmen di sini, kita akan mencoba membagi waktu dan juga running semuanya. Seperti itu, Dokter. Oke. Kan ini kayaknya posisi dari Mas Adam sendiri kayaknya sebagai seorang hustler ya, kalau di startup ya. Betul. Ya. Posisi Mas Adam sendiri kalau di startup kayaknya sebagai seorang hustler ya. Betul ya. Nah, artinya kan kalau di luar sana kan mungkin kalau startup biasanya hustlernya ini yang muter nyari pendanaan, pitch deck muter ke investor-investor. Nah, ini dengan kesibukan Mas Adam sendiri sekarang bagaimana terus masih nggak ngirim proposal ke investor, ke VC atau apa gitu Mas sampai sekarang? Ya memang saat ini sedang agak menurun ya intensitasnya. Kalau dulu kita hampir tiap bulan selalu maju dan mencari, memang beberapa saat ini cukup menurun intensitasnya, menyelesaikan aktivitas kami juga, tapi juga tetap kami coba jajaki beberapa kerjasama yang memungkinkan ya. Tapi karena memang baik lagi untuk goals kita, karena memang kita menyusun goals ya, untuk jangka pendek ini, karena kita masih mendevelop produk, sehingga tidak butuh banyak dana. Sedangkan dana nanti akan lebih digunakan untuk mengembangkan produknya. Karena apabila kita riset dengan dana dari luar, itu akan menjadi pertanyaan juga. Ini belum ada produknya kok sudah minta dana, mau dibuat apa? Jadi memang dalam mendevelop ini, sementara kita fokus dengan dana pribadi. Nah, kita mencoba membangun portofolio, meningkatkan sales, sehingga angka-angka yang ada ini dijual kepada investor untuk yakin bahwa kami ini memang layak untuk mendapatkan dana tambahan. Seperti itu. Oke. Nah, itu 15 orang, itu sistemnya mereka freelance kalau ada project aja kumpul, atau memang harian kumpul, harian kerja gitu maksudnya? Full timer atau freelance? Kita kerjanya masih remote ya. Beberapa ada yang memang full timer pada partner tertentu, tapi ada juga yang freelance, tergantung job yang kita butuhkan saat itu juga. Nah, fleksibel ya. Seperti itu, Dokter. Nah, ini kan padahal mungkin sedang proses pengembangan lebih lanjut, artinya mungkin proses produksi yang barang lama kan mungkin masih terhenti. Nah, itu nutup biaya operasional itu gimana, Mas? Ya, itu memang menjadi kewajiban seorang hustler ya. Kita sebagai seorang hustler harus memiliki misi, memiliki mimpi masa depan, yaitu kita deliver kepada tim kita, bahwa kita bisa, kita yakin, kita ada jalan, dan kita yang membukakan kepada mereka. Jangan kita yang menentukan jalan masa depan, tapi tim kita yang mencoba menyelesaikan masalah-masalah di saat ini. Seperti Dokter. Oke. Ya. Ini kalau nggak salah Mas Adam juga sempat, sebelum itu. Nah, ini kan sama kerjasama sama teknik elektro sama IT tadi ya, kalau nggak salah ya. Betul. Nah, itu mungkin bisa diceritakan, misal ada teman-teman yang pengen juga kolaborasi sama teman-teman IT atau teknik, itu gimana mereka mendapatkan akses seperti itu, Mas? Selain cuma teman
teman saat SMA atau apa, mungkin ada nggak jalur khusus yang bisa ditempuh atau bagaimana? Betul, memang menjadi sebuah kunci dalam suatu bisnis adalah timnya itu sendiri. Kita mungkin tidak bisa memahami soal aspek dalam bidang bisnis ya, kita perlu mencari tim lainnya. Nah, ini menjadi permasalahan berbeda-beda. Kita bisa secara random mencari di LinkedIn gitu ya, LinkedIn kita open hiring tim atau kita siapa tim gitu ya. Apabila memang kita memiliki modal yang cukup, kita bisa membuka lowongan memang untuk orang-orang yang sudah memiliki pengalaman. Karena kita membeli mereka pengalaman. Apakah nanti kita mau menggaji mereka, ataukah kita mau membagi saham kita dengan mereka, itu bisa. Di sisi lain, kita juga bisa di komunitas, karena semakin kita punya komunitas, maka semakin besar relasi kita. Sehingga sebagai seorang pengusaha, kita perlu banyak link-link, relasi-relasi. Tapi mau bagaimanapun, apabila memang belum ada, kita perlu berusaha dengan diri kita sendiri. Oke, kita bisa backup apa, kita butuh seseorang, maka kita cari. Nah, dari kenalan kita, atau mungkin kita buka open recruitment, dan juga bahkan banyak website yang membuka lowongan pekerjaan. Nah, itu juga bisa kita coba ke sana apply. Lowongan kita apa yang kita butuhkan, bagaimana requirement-nya, apa yang bisa kita berikan. Banyak juga sebenarnya teman-teman yang mencari. Lebih lagi, sekarang startup sedang tren untuk lay off karyawannya. Nah, ini sebenarnya memang mereka punya potensi sedang mencari perusahaan-perusahaan baru. Nah, apabila fit dengan perusahaan kita, itu akan menjadi lebih baik ya. Kita sudah punya pengalaman, kita rekrut mereka, tapi memang kita memiliki kewajiban antara berbagi saham, atau mungkin ada orang-orang tertentu, apakah ketika sudah terjual berapa salesnya, kita berikan gajinya di akhir, atau kita berikan gaji secara bulanan. Ini menjadi suatu trik dan juga suatu permasalahan yang sebagai seorang hustler atau seorang direktur yang perlu diselesaikan. Itu dapat. Oke, itu ya. Sebenarnya di balik bencana ada peluang sebenarnya ya. Betul. Jadi ini karena banyak yang layoff startup, ini bagi yang teman baru mau bikin dari awal, ini banyak barisan sakit hati dari ya, bekas-bekas kalian layoff ini yang bisa Anda manfaatkan. Betul. Ada saya salah satu LinkedIn itu e-commerce itu dia menyediakan data Excel lengkap, nama, posisi dan segala macam, dan bekas dari, jadi kawan-kawan yang di layoff itu mereka ngisi data itu dan dijadikan satu Excel spreadsheet kayak gitu. Jadi butuh posisi apa, di situ ada datanya. Nah, itu juga sebenarnya jadi peluang juga daripada membuka lowongan harus berbayar ya. Itu ada yang gratisan juga. Betul. Oke. Nah, ini kan kayaknya Mas Adam juga sempat mendalami tentang AI ya, kalau nggak salah ya. Betul nggak? Betul. Nah, sampai sejauh mana sih AI kesehatan di Indonesia ini, terus apa yang kira-kira bisa ditangkap peluangnya kita ini yang masih mungkin belum di posisi atas lah, maksudnya yang sudah muda untuk AI di kesehatan ini. Betul. Memang AI itu akan menjadi teman erat kesehatan di waktu yang akan datang. Sekarang ini di Eropa, di Barat itu sudah sangat familiar penggunaan AI dalam kedokteran. Tapi tadi Indonesia tertinggal 10 hingga 20 tahun. Nah, sebenarnya AI perkembangannya cukup mungkin sekitar 7-10 tahun lagi di Indonesia berkembangnya. Karena saat ini AI itu membutuhkan suatu data yang besar, suatu big data, suatu data yang sangat banyak dan beragam. Yang mana Indonesia ini data-datanya masih terfragmentasi, masih terpecah-pecah. Milik rumah sakit A sendiri, rumah sakit B sendiri, klinik A sendiri, klinik B sendiri. Sehingga PR-nya yang mereka sekarang adalah mensatukan data tersebut. Mungkin Dr. Odi juga tahu, satu sehat, bagaimana mencoba menggabungkan itu, tapi itu juga masih menjadi PR ya. Bagaimana dimulai dari menyatukan medis, menyatukan hasil ronsen, hasil CT scan X-ray, kemudian hasil dari laboratorium. Apabila semua data ini sudah terkumpul menjadi satu, itu baru bisa digunakan pada AI-nya itu sendiri. Untuk jangka besar ya, untuk waktu yang akan datang. Tapi AI secara singkat sudah digunakan di bidang radiologi. AI sudah digunakan untuk lebih mempertajam gambar hasil MRI, gambar hasil CT scan. Tapi memang masih terbatas di satu rumah sakit.
apabila kita ingin secara nasional memang butuh proses sekitar 5-7 tahun lagi ya, paling cepat. Tapi itu sudah di depan mata ya. Bagaimana kita bisa menangkap peluang? Memang apabila Mas Jawat semua ini memiliki tertarikan, memiliki map ke sana, ini sebuah peluang yang bisa dipisah sekarang sebenarnya. Seperti itu. Ya, ya. Jadi kalau peluang sebagai pemain mungkin masih agak jauh ya, tapi sebagai user dan sebagai penyumbang data mungkin Indonesia sudah mulai besar ya. Betul. Nah itu satu sehat itu mungkin salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk melakukan perbanyakan data ya. Meskipun ternyata ya itu ini juga buat info teman-teman. Ternyata tidak semua data yang ada di klinik atau vaskes itu tidak semuanya mandatori. Artinya hasil lab boleh tidak dimasukkan, hasil pemeriksaan fisik boleh tidak dimasukkan. Jadi hanya beberapa seperti diagnosis dan segala macam. Nah itu juga jadi pertanyaan ketika mau memperbaiki AI ketika datanya ada tidak mandatori. Tapi itu jadi sebenarnya untuk keuntungan dari vaskes tidak semuanya harus diisi. Itu juga salah satunya. Terus mungkin kaitannya kalau yang saya tahu AI itu di genomik ya, di pemetaan genetik itu ya. Di akademik mungkin yang sudah familiar banyak sekali penelitian doktoral itu ya, kalau yang temanya tentang genetik pasti pendanaannya lancar itu biasanya, karena pemerintah butuh data itu untuk melengkapi data genetik terhadap penyakit itu. Nah itu salah satu arahnya ke sana yang saya tahu. Tapi kalau untuk bisnis di skala UMKM kesehatan saya belum melihat peluangnya sampai sekarang sebenarnya. Nah itu kalau Mas Adam sendiri melihatnya seperti apa Mas? Masih sama juga? Ya memang kesehatan itu termasuk terlambat ya dibanding yang lainnya. Karena kita bisa e-commerce dari Tokopedia, kita belajar ride hailing seperti Gojek, itu cukup mudah karena tidak banyak intervensi dari pihak-pihak lain. Berbeda dengan kesehatan, sangat banyak intervensinya. Dari nakesnya ada apa, dari pemerintah ada apa, dari industri ada apa, sehingga lebih kompleks. Sepertilah kita membahas rumah sakit, sangat banyak dari lab punya sistem sendiri, dari radiologi sistem sendiri, dari dokter punya sistem sendiri, sehingga memang menjadi masalah gitu ya. Nah itu memang tidak bisa kita menyelesaikan masalah secara lengkap, komprehensif semuanya. Apabila memang kita ingin bergabung ke sana, kita perlu fokus dulu. Satu dulu kita kembangkan. Karena startup itu tidak langsung semuanya. Seperti Gojek. Gojek itu bertahan dengan 5 tahun di Gojeknya sendiri. Baru berikutnya dia nambah GoSend, nambah GoFood. Dia perlu dulu satu produk yang sesuai. Seperti sekarang apabila ingin membuat startup kesehatan, kita harus fokus dulu apa sih masalah yang ingin diselesaikan. Kita nggak bisa memilih semua masalah. Kita harus selektif kira-kira mana masalah yang sesuai dan dibutuhkan solusinya saat ini juga. Apabila itu masalah sangat urgent dan sangat dibutuhkan, maka akan dicari oleh masyarakat, oleh nakes gitu ya. Apa sih kira-kira masalahnya, itu yang menjadi nilai lebih kita. Baru setelahnya sudah sesuai, diterima oleh masyarakat, sudah banyak usernya, baru kita mencoba produk lainnya. Karena apabila kita ingin mencari produk yang lengkap, itu akan sangat lama sekali prosesnya. Kita perlu bertahap sesuai dengan milestone dari perusahaan kita. Seperti itu, dokter. Oke. Nah, ini kan Mas Adam juga tergabung di grup-grup startup atau ekosistem startup ya. Kalau melihat ekosistem startup kesehatan sendiri, itu saat ini kondisinya seperti apa Mas? Apakah masih didominasi pemain besar atau pemain-pemain kecil pun sudah banyak ikut serta? Mungkin ada teman-teman Mas Adam yang juga konsisten di startup kesehatan, atau memang masih bagian yang besar-besar kayak Ludok dan yang gede-gede kayak gitu? Iya, memang kalau waktu kemarin kita lebih ke banyak telemedicine ya, Halodoc dan lain-lain. Cuman sekarang sudah mulai muncul beberapa startup lainnya seperti tentang anak gitu ya. Tentang anak itu platform edukasi buat ibu gratis dan di e-commerce. Dan juga Klinik Pintar membuat ekosistem digital klinik, tapi juga sudah meluas cakupannya di Indonesia. Memang perlu pendekatan yang berbeda ya. Tidak semudah apabila kita membangun Tokopedia atau membangun Gojek gitu ya. Karena memang di awalnya cukup susah gitu ya. Tetapi sudah mulai muncul ya. Seperti tentang anak, seperti Klinik Pintar,
dan beberapa startup lainnya. Ini memang lebih lambat ya, lebih berat jalannya seperti dokter. Ya karena industri kesehatan memang kan apa golongnya security level A ya atau apa istilahnya ya, pokoknya susah masuk. Tapi ketika sudah masuk ya yang lain juga susah masuk juga. Jadi kompetisinya jadi lebih sedikit ya sebenarnya. Mungkin dulu yang banyak telekonsultasi itu, tapi akhirnya kan banyak disinggung masalah keamanan data dan segala macam. Akhirnya berguguran satu persatu, tinggal yang besar-besar aja sekarang ya. Nah, kalau Mas Adam sendiri selama sekolah dulu, ini kan berarti bikin startup pas S1 ya, startnya ya. Nah itu ada nggak penolakan dari keluarga Mas, apalagi sering katakanlah muter kemana untuk ikut kompetisi, itu ada nggak penolakan dari keluarga, ngapain sih kayak gitu, fokus belajar atau apa misalnya? Alhamdulillah dari keluarga sangat mendukung ya, karena memang di zaman sekarang ini kita perlu memiliki nilai lebih atau add value bagi diri kita sendiri. Jika kita menjadi seorang dokter saja gitu ya, berapa ribu dokter yang lulus setiap tahunnya gitu kan, dari kampus yang sudah lama, kampus yang baru berdiri, ini akan menjadi kompetitif. Terlebih lagi dokter umum sudah banyak dan sangat tidak tidak manusiawi mungkin ya kehidupannya secara standar ya. Nah ini kita perlu bikin lebih, apa sih yang membuat kita berbeda, apa sih yang membuat kita outstanding dibanding yang lainnya. Ini menjadi salah satu cara kita untuk berbeda daripada yang lainnya. Justru apabila kita hanya belajar saja gitu ya, itu akan membatasi diri kita. Kita menjadi orang biasa yang itu cukup lama karirnya. Kita lulus dokter harus internship dulu selama 1 tahun, kita nggak klinik dulu, itu masih PPDS selama sekian tahun. Apabila kita ingin medis itu bisa saja, tapi apabila kita ingin mempercepat, kita perlu mencari jalan lainnya. Nah ini termasuk dari opsi mencari jalan lain dibanding yang sudah ada saat ini. Seperti itu, dokter. Oke, itu ya buat teman-teman. Jadi tetap belajar kedokteran lanjut ya. Cuma harus ada tambahan value-nya ya, harus ada sedikit waktu yang dikorbankan ya dibandingkan waktu biasa ya. Yang korbankan apa? Yang waktu untuk main, waktu untuk atau pacaran atau apa, itu ya dialokasikan sedikit untuk nambah value-nya. Jadi nanti ketika selesai pun punya nilai lebih dibandingkan yang sudah ada sebelumnya. Oke. Nah, ini masuk sesi seberapa entrepreneur jiwa Anda. Ini ada beberapa pertanyaan singkat lah tentang riset-riset pribadi saya terkait masalah entrepreneurship ya. Bisa benar bisa salah ya namanya riset ya. Nah, ada nggak Mas faktor pain tertentu yang bikin Mas Adam ini akhirnya mau memulai Snippy ini? Kan kadang ada yang sekedar ini saya mau membuktikan ke si ini karena dulu gini-gini ya. Itu ada nggak faktor pain tertentu itu akhirnya Mas Adam mulai Snippy ini, atau hanya keinginan bikin produk aja? Memang faktor pain adalah ketika saya ingin lebih cepat dari yang lain gitu ya. Saya sempat terlambat ketika saya masuk kuliah, teman-teman saya kuliah, saya terlambat gitu ya. Jadi kayak saya ingin lebih cepat gitu ya, agar saya lebih cepat daripada yang lainnya. Yang kedua, ketika sudah masuk FK gitu ya, ternyata saya masih perlu lama belajar di sini. 6 tahun, 7 tahun untuk menjadi dokter. Di sisi lain, teman-teman kita di luar sana, dalam waktu 4 tahun, 3 tahun sudah sarjana dan mereka sudah meniti karir gitu ya. Kita sebagai dokter, masih gajinya UMR, masih dokter umum, belum bisa apa-apa. Di sisi lain, teman kita sudah menjadi manajer di suatu perusahaan. Nah, ketertinggalan ini kita perlu kejar. Dengan cara apa? Dengan mencari jalan-jalan lain, selain hanya sebagai seorang dokter. Seorang dokter sudah spesial gitu ya. Tapi spesialnya ini menjadi spesial apabila banyak gitu ya. Lebih lagi, kita sering dengar ya, sesama dokter, bahwasannya dokter itu uangnya banyak gitu ya. Kalau udah spesialis, tapi nggak punya waktu untuk menikmatinya gitu ya. Kita udah punya waktu uang banyak ketika sudah spesialis gitu ya. Kita sudah spesialis sudah terlalu tua untuk menikmati, dan kita sibuk dengan kehidupan di pasien. Kita praktek seharian, uangnya banyak, kita nggak bisa liburan gitu ya. Nah ini mau nggak mau kan cari cara lain. Di sisi lain, teman-teman kita yang selain dokteran, dia sudah menjadi manajer, dia sudah menjadi direktur, di mana kita masih sekolah gitu loh. Nah ini menjadi suatu hal yang menggugah diri saya. Apakah saya
ingin seperti ini saja selama beberapa tahun depan. Sehingga kita nggak apa-apa mengikuti jalan yang sudah ada sebagai seorang dokter, tapi kita juga perlu mencari jalan lain agar apa? Membuka peluang lain. Sekarang kita hanya melihat seorang dokter itu lulus internship, dokter umum, praktek sebentar, PPDS gitu ya. PPDS-nya butuh biaya, waktunya lama, sehingga karirnya bisa tertebak dan juga terlihat. Nah, apakah kita ingin hanya seperti itu, atau ingin berbeda? Nah, ini menjadi mengubah buat diri saya sendiri. Oh, ternyata kita mungkin bisa loh mencoba cara lain. Mungkin selama ini belum ada karena belum ada yang mencobanya. Nah, kalau kita mencoba duluan di sana. Seperti itu, dokter. Oke, ya. Jadi ya biasa ya kalau dokter lihat teman SMA-nya karirnya kok seolah sudah jadi manajer, jadi apa gini, masih berkutat untuk belajar ya. Nah itu kadang makanya perlu value lain untuk menutup celah-celah itu ya, termasuk ya bisa belajar tentang bisnis dan segala macam dan mulai bisnis kecil-kecilan dan lain hal sebagainya. Ya dulu saya juga seperti itu ya, jadi kuliah ya sudah sambil belajar bisnis dan segala macam. Setelah saya dokter ya sudah mulai bisnis, sekolah lanjutan akhirnya bisa dibiayai dari bisnis tanpa harus mengandalkan dari orang tua maupun dari pasangan. Jadi buat gambaran teman-teman, jadi bisnis itu tidak akan menghalangi pendidikan Anda, justru nanti malah bisa mensupport. Justru saya sedih kalau beberapa rekan-rekan saya sekolah itu masih dibiayai orang tua lah, masih padahal sudah jadi kepala keluarga dan segala macam. Nah itu juga yang jadi pertimbangan ya nanti ke depan buat teman-teman sahabat-sahabat kalian. Nah ini Mas, misal ada investor nih pengen beli seluruh kepemilikan SNIP dan Mas Adam nggak boleh bikin startup baru ataupun jadi konsultan startup yang temanya sama. Kira-kira mau nggak Mas dengan harga valuasi misal 1,5 kali lipat dari hasil negosiasi misal? Memang ini menjadi dilema ya. Memang saya belum pernah di posisi itu gitu ya. Tapi balik lagi, saya juga merasa belum layak untuk didanai gitu ya. Jadi ketika saya lagi didanai, saya pertimbangkan. Tapi karena fokus sekarang saya mengembangkan produk, saya belum ke hal itu ya. Tapi memang balik lagi, itu lebih ke preferensi dari seorang founder. Ada beberapa founder yang memang menjual semua perusahaannya. Tapi ada juga yang memiliki keberpihakan sedikit tapi mendapatkan banyak investor. Ini akan menjadi dilema yang berbeda-beda. Itu juga mungkin lebih banyak berkaca kepada lebih senior ya tentunya, karena ada beberapa podcast yang membangun juga akan beda. Apakah yang kita bangun selama ini tentu bila mendapatkan tawaran seperti itu sudah cukup panjang rekodnya, 10 tahun, 15 tahun membangunnya dengan visual aktif sekian puluh juta gitu ya, itu akan berbeda. Apakah value perusahaannya sudah sesuai dengan tujuan di awal gitu ya, atau memang dia memiliki tujuan lain? Oke, tujuanku sudah tercapai saat ini gitu ya, biarlah orang lain yang melanjutkan, saya ingin menuruti dunia lain lagi, itu juga ada. Jadi memang lebih baik ke preferensi diri sendiri, seperti dokter. Oke, tapi kalau Mas Adam saat ini mungkin belum ya? Belum, betul, belum terpikirkan. Nah, selama kuliah dulu Mas, sering nggak pengen belajar hal-hal yang di luar masalah medis, misal psikologi, IT mungkin ya, filsafat dan segala macam kayak itu? Iya, memang kalau dari orang tua kami memberikan nasihat bahwasannya kamu sebagai seorang dokter tuh bisa menjadi apa aja. Sebagai seorang dokter, kamu bisa menjadi insinyur, kamu bisa menjadi direktur, kamu bisa menjadi ahli sesuatu, tapi tidak bisa orang lain menjadi seorang dokter, gitu ya. Karena dokter itu ilmunya kompleks yang kita perlu belajar banyak dan lama. Tapi apabila kita ingin belajar yang lain, itu lebih mudah, gitu ya. Nah, memang dengan kelebihan kita sebagai seorang dokter, kita memiliki keilmuan di bidang kedokteran yang bisa kita hubungkan dengan ilmu di bidang lain. Seperti ketika kami mau startup ini, kami belajar dari orang teknik informatika, dari teknik elektro, bagaimana kita berbeda bagi pola berpikirnya, sehingga kami tidak perlu memperdalami hal tersebut. Biarlah hal-hal teknis itu mereka pelajari, tapi kita sebagai penasehat, sebagai konsultan, kita pengarah, kira-kira apa sih yang anak teknik itu pelajari yang bisa kita hubungkan dengan dunia kedokteran. Nah itu yang mungkin masih jarang ya di dunia saat ini, di
dimana dokter itu fokus ke dunia kedokteran, alatnya fokus di dunia teknik gitu ya. Nah, kita menjadi penghubung, menjadi katalisator antara kedua hal tersebut. Seperti itu, dokter. Oke, ya. Berarti tadi apa jawabannya? Sering nggak baca buku kayak psikologi atau Sebenarnya mungkin filsafat? membaca buku ilmu dasarnya ya, karena kita lebih fokus pada ilmu praktiknya gitu ya. Jadi saya juga belajar elektro gitu ya, tapi bukan berarti harus belajar bagaimana cara membuat alatnya. Kita lebih diskusi bagaimana cara mengoperasikan alatnya. Seperti membuat aplikasi, kita nggak berbicara bagaimana itu codingannya, tapi kita tahu bagaimana cara membuat aplikasinya, apa yang perlu dimasukkan. Jadi saya belajar tapi tidak teknisnya, lebih ke konsepnya. Itu, dokter. Konsep ya, oke. Nah, selain startup ini, Mas Adam juga ada nggak kebiasaan sering iseng-iseng bisnis kecil-kecilan, misal jual pernik-pernik, jual mungkin alkes atau apa, mungkin sambil sekolah atau mungkin apapun itu selama sekolah? Saat ini memang lebih fokus ke snapnya itu sendiri ya, fokus ke bisnis itu, tapi disisain gabut strapping gitu ya, menjadi pembicara, menjadi juri-juri lomba, itu masuk salah satu bootstrapping buat diri sendiri ya, walaupun memang suatu bentuk bisnis produk tapi lebih ke jasa ya, gitu kan. Oke. Kalau buku-buku motivasi juga sering nggak Mas baca? Apalagi seorang hustler, kadang mungkin berbicara masalah psikologi, konsumen dan segala macam, terus ada motivasi, hobi nggak Mas baca-baca seperti itu? Atau mungkin dalam bentuk video? Untuk awal tentu kami baca buku-buku ya. Kita sebagai hustler apa sih suatu startup, bagaimana dia berkembang, apa yang perlu dilakukan, itu saya baca buku. Yang pertama, beliau juga ikut bootcamp. Saya ikut beberapa kali bootcamp, beberapa praktisi, belajar langsung, studi kasus, dan juga yang terakhir kita coba nonton video ya, karena banyak sekali video-video YouTube yang sangat bermanfaat ya. Terus, tentu sesuai dengan bidangnya kita gitu ya. Terus saya ingin mengembangkan produk hardware, ada ternyata di YouTube yang memang bahas tetap di produk hardware. Jadi memang bukan hanya di buku aja, di buku ada, tapi lebih aplikatif kita di YouTube-nya, karena aktif juga di bootcamp. Karena di bootcamp kita akan lebih komprehensif pembahasannya. Itu selama sekolah masih bisa sempat ikut bootcamp, gimana ngatur waktunya? Atau cuti atau gimana dulu kalau masih ikut bootcamp? Ya. Berapa hari Mas biasanya? Online. Bootcamp-nya bootcamp ada yang 3 hari. Putus lagi ya. Oke. Sudah jelas? Memang saya beberapa bootcamp ada yang memang cukup 3 hari. Yang offline ada? Yang offline belum ada ya. Kebetulan memang saya misalnya dengan kita online ya, lebih mudah. Jadi memang ada yang 3 hari, ada yang sampai 2 minggu, ada yang mungkin setiap weekend mentoring. Jadi memang disesuaikan dengan aktivitas kita ya. Mau offline agak susah juga itu sebenarnya. Dan juga jarang yang bootcamp secara offline. Karena waktu itu pandemi ya mungkin ya. Mungkin sekarang mulai yang offline mulai banyak lagi ya bootcamp ya. Betul. Cuma untuk orang kedokteran mungkin akan lebih terbantu ketika online ya, karena susah mencari waktu ya. Betul. Ya. Itu dapat rekamannya atau harus live, tidak bisa ditunda? Tergantung ya. Ada yang live, ada yang live kita rekam, kita tonton rekamannya, ada rekamannya jadi ya memang perlu trik-trik sendiri gitu ya. Iya itu enaknya kalau online kayak gitu ya. Oke, ini kayaknya udah 1 jam. Ya, ini mungkin akan saya tutup ya. Jadi sebelum saya tutup, jadi saya infokan lagi bahwa Mas Adam ini salah satu mentor di Dopa Indonesia dengan judul e-course-nya terutama di bidang startup, sukses membuat startup ya, di bidang kesehatan ya, kita fokusnya di bidang kesehatan. Jadi sudah ada cara bikin bisnis model kanvas, ada gimana melakukan pitch deck, kemudian mengatur tim startup-nya tadi, apa aja sih di tim startup, apa itu hustler, hacker, dan segala macam itulah ya. Ya pokoknya lengkap ya. Jadi silakan yang mau mulai merintis startup-nya, baik Anda masih mahasiswa ataupun
sudah sebagai seorang tenaga kesehatan bisa bergabung di course-nya Mas Adam di Dopa ya, buka aja dopa.co.id atau lihat di Instagram kami juga. Nah ini sebelum kita tutup mungkin dari Mas Adam ada pesan-pesan buat sejawat Dopa yang pengen merintis startup bidang kesehatan, apa yang harus diperhatikan dan segala macam. Ya memang apabila kita ingin mau startup, kita harus tahu dulu apa masalah yang kita selesaikan gitu ya. Kita perlu memvalidasi apakah masalah tersebut memang dirasakan oleh masyarakat dan memang perlu di-solve problemnya. Nah, apabila kita menemukan masalah yang perlu segera di-solve, maka itu menjadi nilai jual sangat tinggi. Nah, jadi teman-teman sebelum terjun di sana, kita perlu riset dulu apakah sesuai, apakah dibutuhkan. Dan sana kita perlu berkolaborasi dengan berbagai background keilmuan, background pengalaman. Sehingga tentu tidak boleh tergesa-gesa, kita perlu matangkan baik-baik, kita perlu trial dulu dari hal sangat kecil. Jadi memang apabila ingin startup, saya sarankan di bidang yang digital saja, jangan yang hardware gitu ya, karena lebih mudah. Apabila ada suatu ya di codingannya, kalau di hardware ya bisa kita perlu membuat ulang hardware-nya. Nah itu tadi memang kita perlu tahu dulu apa masalahnya, apakah itu perlu segera di-solve, lalu cari tim. Nah inilah yang kemudian dikembangkan perlahan-perlahan, tidak perlu sempurna, dan diiterasi terus-menerus. Dan baik lagi, yang penting adalah suatu konsisten, komitmen dan juga persisten itu sendiri, dokter. Jadi seperti itu. Oke, ya. Terima kasih untuk tips-tipsnya Mas Adam pada malam hari ini. Buat teman-teman juga yang pengen ikut afiliasinya Dopa, pengen share e-course-nya Dopa biar bisa dapat ya lumayan sih 50.000 tiap e-course ya. Bisa gabung di afiliasinya Dopa secara gratis, tinggal share link, sudah ada landing page dan segala macam. Tidak perlu sibuk closing, biar kami yang closing nanti ya. Oke, ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ke Mas Adam sudah menyempatkan waktunya di setelah kesibukan di live pada malam hari ini. Terima kasih juga sejawat Dopa di luar sana yang sudah bergabung malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan Mas Adam ini banyak manfaatnya dan menggugah untuk melakukan sebuah action ya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejawat Dopa. Terima kasih terlalu dan juga Dopa. Izin pamit. Ya, sama-sama.